Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Ciri-ciri orang rentan galau: ketika mau makan bubur dia menggumam, seperti inilah bentuk hatiku. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film asal negara kakek Sugiono yang berjudul Manhole tahun 2023. Bergenre drama thriller, film ini mengisahkan tentang seorang pria yang sedang kobam dan akhirnya terjatuh ke sebuah lubang got, padahal keesokan harinya dia akan menikah. Berbagai cara dia lakukan agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun semakin dia mencari bantuan, semakin terkuak pula rahasia yang tidak akan kalian sangka-sangka lur. Jadi seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke titip salam dari dulurku Ian Yosa. Oke bang, titip salam buat cicak dong yang udah mutusin ekornya. Kok diputusin sih, kan bisa ngomong baik-baik. Betul, cerdas anda memang. Harusnya kan diomongin baik-baik ya lur ya. Masa diputusin sepihak, udah gitu nggak pernah bisa balikan lagi. Monggo sekejap. Shunsuke Kawamura adalah seorang karyawan marketing di suatu perusahaan real estate Jepang bernama CR. Di malam sebelum hari pernikahannya bersama calonnya yaitu Sayuri, Shunsuke mendapat surprise party yang meriah di sebuah bar di Shibuya dari rekan-rekan kerjanya. Dan salah satu rekannya bernama Etsuro Kase memberi sebuah hadiah untuk Shunsuke. Akan tetapi di jalan pulang, Shunsuke yang merasa kobam karena kebanyakan minum khamer saat pesta, jalannya pun terhuyung-huyung sampai akhirnya dia jatuh terperosok ke dalam seonggok lubang di jalan. Dan inilah lubang got. Shunsuke pun terbangun di dalam lubang got yang sempit dengan tangga ke atas, namun beberapa anak tangganya patah di tengah-tengah. Selain itu, paha kanan Shunsuke juga robek cukup dalam karena tersayat besi tangga yang rusak dan darahnya pun menetes dari besi tersebut. Agar darah tidak mengocor terus-menerus, Shunsuke pun mengikat pahanya kuat-kuat dengan dasinya. Setelah itu dia mencoba menaiki tangga untuk keluar dari lubang. Tapi yang terjadi, mau pakai gesper ataupun lompat, jarak anak tangga berikutnya masih terlalu tinggi. Dan Shunsuke pun mengerang kesakitan karena jatuhnya barusan membuat luka di pahanya semakin sakit. Shunsuke sempat berteriak namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Setelah itu dia membuka hadiah yang diberikan oleh Kase dan ternyata isinya adalah sebuah korek api. Shunsuke pun menerangi kondisi sekelilingnya dengan korek, namun sama sekali tidak ada jalur ke saluran lain. Akhirnya Shunsuke mencoba telepon calon istrinya Sayuri, tapi sayang teleponnya tidak dijawab dan Shunsuke pun hanya mengirim pesan suara yang menjelaskan bahwa dia terjebak di dasar lubang got. Selain itu, Shunsuke juga menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada satu orang pun yang mengangkat teleponnya karena saat itu sudah dini hari. Saking paniknya, Shunsuke pun menelpon kontak-kontak random di HP-nya. Sampai akhirnya tanpa sengaja dia menghubungi Mai Kudo, mantan pacarnya yang sudah putus sejak 5 tahun lalu. Untungnya Mai mengangkat teleponnya dan gak pakai lama Shunsuke pun langsung meminta pertolongannya, juga mengirimkan lokasinya dari GPS ke Mai. Akan tetapi Mai tidak bisa langsung menolongnya karena dia baru pulang kerja. Posisi Shunsuke cukup jauh darinya dan saat itu sudah dini hari. Selain itu, Mai menyuruh Shunsuke untuk lapor polisi saja. Tapi menurut Shunsuke itu malah akan mempersulit keadaan. Kelamaan lur. Shunsuke menjelaskan jika dia sangat butuh bantuan Mai karena besok ada acara penting yang harus didatanginya. Mai pun mengerti bahwa yang dimaksud Shunsuke adalah acara pernikahannya karena Mai sudah mendengar kabar jika Shunsuke akan menikah. Mai pun akhirnya mau menolong Shunsuke dan akan segera OTW ke Shibuya. 渋谷区の深センだ。ごめん川村君、仕事から帰ってきた友達に聞いたっちゃん。近々結婚する。大事な用があって。そしたら警察呼んだらいい。起こしたくないんだ。車出すけんちょっと待っとって。
20 menit sudah Shunsuke terjebak di dalam sana dan hujan pun mulai turun. Tak lama kemudian Mai sudah sampai di titik yang dikirim oleh Shunsuke. Namun anehnya lur, dia tidak menemukan lubang tersebut. Karena dirasa tidak ada jalan lain, Shunsuke pun akhirnya menghubungi polisi dan menceritakan kondisinya serta menjelaskan bentuk lubang tersebut. Polisi berjanji akan menolongnya dalam 10 menit lagi, tapi 30 menit telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda polisi yang datang. Shunsuke pun kembali menelpon Mai dan memintanya untuk mencari lubangnya lagi karena di sana sedang hujan dan dia mulai kedinginan. Mendengar itu Mai pun bingung karena saat itu di Shibuya tidak turun hujan. Mai mengira jika semua itu hanyalah akal-akalan Shunsuke saja yang ingin mempermainkan Mai. Lalu Mai pun menutup teleponnya. 今なんて渋谷腹いせに私が嫌がらせしとうとでも言いたい。私これで帰るけんもう連絡してこんで。 Mendengar perkataan Mai barusan, Shunsuke yang merasa janggal berniat mencari tahu di manakah dia sebenarnya. Dengan cara merekam video dan melempar HP-nya keluar lubang agar dia bisa melihat sedikit-sedikitlah keadaan sekeliling melalui rekaman tersebut lur. Dilempar sekali, 2 kali masih belum kelihatan jelas ya kan? Dan ketika dilempar ketiga kalinya, alah bisa-bisanya HP nyangkut di tangga dong. Di saat yang sama sempat terjadi kebocoran pipa gas dan Shunsuke segera menutupnya dengan isolasi agar dia tidak menghirup gasnya. Setelah itu untungnya Shunsuke berhasil mengambil HP-nya kembali dengan cara melempar kotak pensilnya. Akan tetapi ketika melihat rekamannya, Shunsuke pun terkejut karena terdapat seonggok bangunan di dekat lubang tersebut. Setelah itu polisi pun menelpon Shunsuke dan menanyakan identitasnya karena ternyata mereka sudah sampai di Shibuya namun tidak menemukan lubang got yang terbuka dan menganggap Shunsuke hanya berhalusinasi karena masih dalam pengaruh alkohol. Akhirnya Shunsuke pun sekali lagi mencoba naik tangga. Dia melompat untuk menggapai anak tangga di atas tapi ya malah patah dong. Harapan untuk bisa keluar pun semakin sedikit lur. Setelah merendung, Shunsuke pun akhirnya mendapatkan ide untuk membuat akun Twitter baru atas nama Manhole Girl dengan foto wanita cantik yang sudah diedit. Di Twitternya, Shunsuke pun menceritakan situasinya bagaimana dia bisa masuk ke dalam lubang tersebut setelah minum-minum di Shibuya. Kakinya yang terluka, GPS-nya error, juga meminta tolong ke siapapun yang melihat tweetnya. Tak lama kemudian terlihat limbah yang mengalir dari pipa di dinding. Dan beberapa saat setelahnya Shunsuke kembali ditelepon oleh Mai yang menanyakan bagaimana lukanya. Shunsuke pun langsung mengirimkan foto robekan lukanya yang dalam. Dan menurut Mai satu-satunya cara untuk mencegah infeksi di luka tersebut adalah menjahitnya. Mendengar itu dengan sangat terpaksa, Shunsuke pun mengambil staples sebagai pengganti benang jarum agar lukanya bisa tertutup rapat. Namun sebelum itu Shunsuke sempat menceritakan akun Twitter Manhole Girl-nya yang meminta pertolongan ke para netizen. Dia sengaja mengaku sebagai wanita agar ada seseorang yang mau menolongnya. Karena menurut Shunsuke, cewek lebih gampang mendapat pertolongan daripada cowok, ya kan lur? Lalu Mai yang seorang perawat pun mengirimkan PDF cara menjahit luka dengan staples medis. Mau tidak mau, suka tidak suka, Shunsuke pun akhirnya menjahit lukanya dengan staples kantor dan tanpa bius. 大変やと思うけどそんな感じでやってみて大変やと Setelah lukanya dijahit dan dibersihkan, Shunsuke mendapat notifikasi dari Twitternya dan terlihat followersnya langsung 1000-an. Juga cukup banyak orang yang ingin membantunya. Kali ini Shunsuke menjelaskan posisi lubang dengan arah mata angin yang tepatnya di utara barat laut. Juga memberitahu jam berapa hujan mulai turun. Dari informasi tersebut beberapa netizen mengatakan bahwa kemungkinan besar Shunsuke sedang berada di region Kanto Utara, bisa di prefektur Tochigi, Saitama, ataupun Ibaraki. Lalu Shunsuke mengirim foto sebuah papan reklama yang ngeblur dari screenshotan video yang tadi dia ambil saat HP-nya dilempar keluar. Dan setelah diperjelas gambarnya oleh akun bernama Kamen no Otoko yang artinya adalah pemuda bertopeng,
papan tersebut bertuliskan dilarang masuk. Wah, komen netizen macam-macam ya kan. Mulai dari dukungan untuk manhole girl, menganggap ini ulah alien, penculikan, sampai akhirnya akun Kamen no Otoko bertanya, apakah Shunsuke punya musuh yang membencinya? Tepat setelah itu Shunsuke pun menengok ke arah lubang dan dia melihat sesosok misterius. Lalu Shunsuke juga sempat memperhatikan wajahnya di layar HP. Melihat sosok barusan, Shunsuke pun berniat memancing orang-orang di internet untuk mencari tahu siapakah orang yang membencinya hingga menyekapnya di dalam lubang tersebut. Shunsuke pun meng-tweet di akun manhole girl-nya yang membuat seakan-akan adik dari manhole girl adalah Shunsuke, lur. Kurang lebih tweetnya kayak gini, mungkin adikku yang dibenci oleh seseorang, adikku bekerja di CR dan besok dia akan menikah. Bisa jadi ada hubungannya dengan pernikahan tersebut. Tapi malah aku yang kena jebakan orang itu, gitu lur. Shunsuke juga akan memberi hadiah 100.000 yen untuk siapapun yang bisa mengetahui siapa orang-orang yang membenci Shunsuke. Tak lama setelahnya Mai kembali menelpon. Shunsuke pun memintanya memeriksa bar bernama Haru, yaitu tempat dia party-party tadi, untuk mencari tahu lewat CCTV bar. Karena bisa jadi ada yang memasukkan obat tidur ke minuman Shunsuke. Lagi-lagi Mai pun menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Namun Shunsuke menolak karena pergerakan polisi terlalu lambat. Sementara itu cairan busa limbah masih terus mengalir ke dalam lubang tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi para netizen untuk menemukan banyak informasi terkait Shunsuke, mulai dari pekerjaannya sampai sepak terjang romansanya yang ternyata pernah berpacaran dengan 50 wanita, dan sebagian besar dari mereka terkena perilaku negatif dari Shunsuke, entah sebagai selingkuhan atau hanya ingin berhasil oleh lalu dicampakkan begitu saja, lur. Selain itu, teman-teman kantornya yang ikut merayakan pesta sebenarnya memendam iri dan benci kepada Shunsuke karena dia segampang itu mempermainkan perempuan dan juga memiliki karir cemerlang di kantornya. Akan tetapi salah seorang netizen mengerucutkan pencarian pada Etsuro Kase, teman kantor yang memberikan hadiah korek api untuk Shunsuke, ya kan? Karena netizen ini mengatakan Kase adalah temannya dan dia merasa iri kepada Shunsuke, juga ingin membuatnya hancur. Usut punya usut, semasa Kase masih sekolah, dia pernah melakukan tindak kekerasan yang cukup mengerikan. Membaca itu semua, Shunsuke pun yakin jika Kase lah dalang di balik kejadian ini. Shunsuke pun langsung menelpon Mai dan menyuruhnya meneliti kamera CCTV di bar Haru untuk mencari bukti apakah Kase yang memasukkan obat tidur ke minuman Shunsuke. Tapi sayang bar itu sudah tutup dan untuk saat ini Mai tidak bisa mengecek kamera CCTV-nya. Setelah itu Shunsuke teringat dengan rekaman video saat pesta tadi dan dia segera mengeceknya satu persatu untuk mencari petunjuk. Setelah diamati dengan seksama, lur. Pertama, Shunsuke melihat Kase yang tidak bersemangat saat pesta, bahkan tidak mau komentar tentang pernikahannya. Lalu yang kedua, Shunsuke menemukan seseorang berhoodie merah yang memberikan minuman kepadanya, dan orang tersebut keluar dari bar ketika mereka sedang foto bersama di sekitar jam 8 malam. Hayo, siapa hayo pelakunya, lur? ちょっと話してくださいよ。いいって本当の出会いのきっかけを作ったのは私だったね。12誰だ。 Shunsuke pun langsung menyebarkan foto itu. Lalu tak lama kemudian Kase menelpon Shunsuke dan membahas tentang manhole girl yang mengaku-ngaku sebagai kakaknya Shunsuke, di mana kasus tersebut viral dan Kase dituduh sebagai pelaku yang menyekap manhole girl di dalam lubang. Tanpa basa-basi, Shunsuke pun langsung mengatakan jika dirinya adalah manhole girl, lalu memaksa Kase untuk mengaku jika memang dia yang memasukkannya ke dalam lubang dan telah bekerja sama dengan orang berhoodie merah yang memasukkan obat bius ke minuman Shunsuke. Karena Kase pasti merasa iri, dengki, juga cemburu kepada Sayuri yang akan menikah dengan Shunsuke. Siapa tahu Kase suka dengan Sayuri, katanya si Shunsuke, lur. Kase pun mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyakiti seseorang meskipun dia memang merasa iri kepada Shunsuke.
Lalu Kase pun menutup teleponnya begitu saja, juga memblokir nomor Shunsuke. お前は俺を妬んでた。ここの場所教えてくれよ。さゆりのことが好きだったんだ。おい。おい！ Genangan busa limbah pun semakin penuh. Di samping itu Shunsuke mendengar suara tram atau kereta dalam kota dan langsung memposting rekaman suara itu di Twitter Manhole Girl. Lalu tiba-tiba dengan ngerinya ada satu akun psikopat bernama Prince of Abyss yang berusaha membela Manhole Girl mati-matian dengan menyerang Kase di rumahnya secara langsung. Tapi menurut interogasinya, Kase bukanlah orang yang menyekap Manhole Girl alias Shunsuke. Setelah itu Shunsuke mengikuti arahan dari akun pemuda bertopeng yang mengatakan jika lokasi lubang tersebut bisa diketahui dari desain tutup lubangnya. Shunsuke pun segera membuka video rekamannya, lalu meng-screenshot tutup lubang yang sempat terlihat dan mempostingnya di Twitter. Yang tak lama kemudian netizen mengatakan jika tempat itu berada di sebuah pabrik terbengkalai di dekat kota Aoyama. Membaca tweet tersebut, Shunsuke pun meminta siapapun untuk menolongnya, dan untungnya ada satu orang bernama LLL yang sedang berada di dekat sana. Akan tetapi Shunsuke baru sadar jika busa limbah semakin memenuhi lubang. Mana kakinya sempat nyantol ke tali pula blok. Dan yang terjadi, sementara itu akun LLL sudah sampai di area tempat Shunsuke berada dan sambil menyalakan live streaming, mayan buat pansos ya kan lur. Bersama temannya LLL pun berjalan menuju ke sebuah pabrik dan memanggil-manggil Manhole Girl. Sedangkan Shunsuke terus berteriak minta tolong. Tapi ternyata mampus, ternyata ide mencari lokasi lewat desain tutup lubang itu hanyalah akal-akalan akun pemuda bertopeng saja. Karena tepat setelah live streaming LLL berakhir, akun pemuda bertopeng itu langsung dihapus. Nah loh, semua orang pun bertanya-tanya di manakah Manhole Girl sebenarnya. Begitu pula dengan Shunsuke yang masih bingung dia berada di mana. Dan busa limbah juga semakin memenuhi lubang yang semakin menenggelamkan Shunsuke. Sampai akhirnya ada netizen yang memberitai bahwa gelembung atau busa bisa diurai dengan tekanan angin. Shunsuke pun langsung teringat dengan pipa gas yang sempat dia tutup dengan isolasi. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya busa limbah berhasil dihilangkan. Lalu Mai pun kembali menelpon dan menanyakan apakah Shunsuke masih bisa bertahan. Juga mengungkit Shunsuke yang meninggalkannya begitu saja 5 tahun lalu karena berkenalan dengan calon istrinya sekarang, yaitu Sayuri, putri dari bos perusahaan tempat Shunsuke bekerja. Tapi tiba-tiba di tengah heningnya malam, Shunsuke berteriak histeris ketika melihat seonggok mayat yang kuburannya terbuka di dasar lubang tersebut akibat ledakan. Dan itu membuatnya teringat akan suatu hal di masa lalu, lur. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah kenapa Shunsuke bisa langsung mengetahui lokasi dirinya sekarang setelah melihat mayat tersebut, yaitu di desa Otsuka, prefektur Saitama, tepatnya di reruntuhan sekolah SD Iwasaki. Shunsuke juga tidak mau Mai memanggil polisi dan hanya meminta Mai untuk cepat datang menolongnya. Setelah itu film pun flashback ketika Shunsuke baru resign dari pabrik dan pindah ke kantornya di real estate CR.
Pada suatu malam dia didatangi oleh teman lamanya bernama Yoshida yang tiba-tiba langsung membunuh Shunsuke saat itu juga. Dari kosannya Yoshida melucuti barang-barang pribadi Shunsuke seperti HP dan dompetnya, lalu membuang mayatnya ke dalam lubang got tersebut dan langsung menimbunnya dengan tanah. でも川村、大手の先おごってくれよ。 Setelah itu Yoshida bertemu dokter bedah plastik dan meminta wajahnya dioperasi persis seperti Shunsuke, lur. Nah, jelas kan sekarang? Shunsuke yang asli adalah mayat tersebut, sedangkan Shunsuke yang kita lihat dari awal film adalah Yoshida yang sudah operasi plastik. Maka dari itu tidak ada yang tahu jika Shunsuke asli sebenarnya telah tewas dibunuh. Setelah itu Shunsuke menelpon mantan pacar Shunsuke yang asli yang sudah putus 10 tahun lalu bernama Orihara. Dia mengatakan jika seharusnya Orihara sudah tahu kalau Shunsuke yang sekarang adalah palsu. Sementara itu di Twitter para netizen menanyakan nasib manhole girl dan Shunsuke pun mengarang cerita bebas yang intinya dia sudah mengetahui siapakah pelaku penyekapannya, yaitu pacar Shunsuke 10 tahun lalu. Dan Shunsuke palsu ini juga menyuruh orang-orang untuk tidak membawa masalah itu ke polisi. Lalu untuk membuat drama internet lebih hot lagi, Shunsuke pun membuat satu akun baru yang mengatakan jika pelaku penyekapannya adalah Orihara Natsumi. Dan semua orang di Twitter harus menolong manhole girl yang sedang kesulitan. Tak butuh waktu lama bagi netizen mendoxing atau mencari tahu tentang Orihara dan menemukan alamatnya. Pokoknya dengan akun baru itu, lur, Shunsuke memanas-manasi netizen untuk segera membunuh Orihara. Dan banyak akun-akun yang setuju dengannya, termasuk Prince of Abyss yang tidak takut untuk membela manhole girl. Seperti sebelumnya dia nekat menyerang Kase dan menginterogasi di rumahnya. Setelah itu Shunsuke lagi-lagi membuat akun baru untuk lebih-lebih memperkeruh suasana dengan menyepam kata-kata yang mendukung agar Orihara segera dibunuh. Beberapa saat kemudian, Mai mengatakan via WhatsApp jika dia sebentar lagi akan sampai. Di lain sisi, netizen masih memikirkan nasib manhole girl dan ada satu akun pecinta kereta yang bisa mengetahui lokasi manhole girl hanya dengan mendengar suara kereta dari video rekaman suara yang dikirim oleh Shunsuke, juga dirinya yang dulu pernah tinggal di dekat desa tersebut. Setelah akun pecinta kereta itu menulis lokasi manhole girl sesungguhnya, banyak akun-akun lain yang ingin menolongnya secara langsung. Jelas Shunsuke KW ini panik karena bisa-bisa mayat Shunsuke asli akan ketahuan dan polisi bisa meringkus Shunsuke palsu atau Yoshida. Tak lama kemudian polisi kembali menelpon. Mereka akan segera mendatangi lokasi manhole girl yang tertulis di Twitter. Karena polisi sudah menginterogasi Kase dan mengetahui jika identitas manhole girl adalah Shunsuke. 警察官をそちらに向かわせ救急車も手配しますので。川村さんのことですよね。からも事情は伺っています。また後ほどかけ直します。 Saat Shunsuke semakin panik, terdengar suara mobil mendekat dan ternyata itu adalah Mai. Hari menjelang pagi, tali pun dilemparkan dan akhirnya setelah berjam-jam terjebak, Shunsuke akhirnya berhasil keluar dari sana. Tapi ternyata 川村くん大丈夫？今着いたっちゃけど上で待っとうね。久しぶり、吉田くん。 ternyata selama ini Mai adalah Orihara yang memang ingin membalas dendam karena 10 tahun lalu pacarnya Shunsuke yang asli telah dibunuh dan dibuang ke lubang itu. Seperti yang kita lihat di video pesta, lur, Hoodie Merah alias Orihara memberikan minuman yang sudah diberi obat tidur ke Shunsuke palsu, yang dari sini kita sebut saja dia sebagai Yoshida ya, tanpa diketahui siapapun saking meriahnya pesta.
Ketika pulang, Yoshida pun pingsan dan Orihara memasukkannya ke dalam lubang tersebut. HP Yoshida juga sudah dihack agar GPS-nya error, dan jika dia menelpon Mai akan langsung tersambung ke HP Orihara. Udah jelas-jelas salah, Yoshida masih saja mengelak dirinya bukanlah pembunuh Shunsuke. Namun jelas Orihara tidak menggubrisnya dan dia mulai menyayat wajah Yoshida untuk mengambil kembali wajah kekasihnya Shunsuke. 確かに俺はあいつのでも殺してあいつが失踪した。 Yoshida memohon ampun kepada Orihara dan mengatakan jika calon istrinya Sayuri sedang mengandung dan dia akan segera punya anak. Yoshida juga mengungkapkan alasan kenapa dia mencuri identitas Shunsuke, bahkan sampai tega membunuhnya. Karena kehidupannya yang begitu terpuruk, orang tuanya pergi meninggalkannya, karir tidak bagus, dan tidak ada wanita yang mau mendekat karena wajahnya. Yoshida yang sudah putus asa dan dia tahu Shunsuke akan pindah kerja sebagai marketing di perusahaan real estate, akhirnya nekat membunuh Shunsuke agar karirnya bisa cemerlang dan dengan wajah tampannya nanti Yoshida bisa bergonta-ganti wanita. Yoshida mengatakan jika Orihara boleh menelpon polisi atau mengembalikan wajahnya seperti semula, asalkan dia diperbolehkan bertemu dahulu dengan anaknya. この手で子供を抱きしめたいんだ。時間をくれないか。一度でいい。警察に行ってくれても構わない。顔も元に戻す。 Mendengar itu, Orihara pun merasa iba dan akhirnya memberi kesempatan Yoshida untuk bertemu dengan anaknya sebagai Shunsuke. Tapi yang terjadi, ya, untungnya Prince of Abyss datang tepat waktu. Dan ternyata dia adalah seorang bocil lur, psikopat sejak dini ya kan. Yoshida yang sudah ditembak terjatuh lagi ke dalam lubang. Setelah itu Prince memposting foto Orihara di Twitter yang menganggapnya sebagai manhole girl dan telah dia selamatkan. Yoshida pun berteriak jika wanita itu bukanlah manhole girl, melainkan sang pelaku penyekapan yaitu Orihara. Tapi namanya bocil lur, logikanya masih belum jalan. Dia menganggap pria yang barusan dipanah adalah komplotan dari pelaku penyekapan, dan wanita yang dia selamatkan memang benar-benar manhole girl sesuai dengan profilnya meskipun tidak mirip. Setelah itu bocil Prince langsung menutup lubang tersebut, dan di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh api dari korek, Yoshida pun berteriak histeris tanpa ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Sayuri yang baru bangun dari tidurnya mengirimkan gambar prewed dan sudah tidak sabar dengan pernikahan mereka di hari itu, lalu hidup bahagia selamanya. Namun ironisnya lur, Yoshida akan menghabiskan sisa hidupnya bersama mayat Shunsuke yang telah lama membusuk. Buyar, gimana? Boleh juga film Jepang satu ini ya kan lur? Awalnya ngira, oh ini film tentang bertahan hidup ini. Oh enggak, halusinasinya orang gila kayaknya ini. Oh korban penculikan kayaknya. Tapi ternyata ada plot twist di baliknya ya kan lur? Pesan moralnya apa? Bersyukurlah atas segala anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tidak perlu menyesali dan iri dengan orang lain, karena itu adalah penyakit hati yang susah diobati. Oke, Assalamualaikum.